Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan sebuah tokoh yang tak kalah lucunya dari Abu Nawas. Dia adalah Nasruddin Hoja. Suatu hari, Nasruddin sedang duduk-duduk santai di beranda rumah bersama sang istri tercinta. Tak lama, ia baru teringat bahwa keledainya ternyata belum diberi makan. Nasruddin lalu menoleh ke arah istrinya dan berkata, "Berdirilah dan berilah makan keledai." Karena sang istri sudah capek seharian mengerjakan pekerjaan rumah, ia pun menolaknya. "Kamu saja yang berdiri dan berilah makan keledai," balas sang istri. Nasruddin yang tengah malas tetap bersikukuh tidak mau memberi makan keledainya. Karena tak ada yang mau mengalah, pertengkaran dan adu mulut akhirnya terjadi. Setelah lelah bertengkar, dibuatlah kesepakatan. Siapa yang pertama berbicara harus memberi makan keledai tersebut. Nasruddin pun memilih duduk di pojok ruangan. Hingga beberapa jam berlalu, ia masih juga tak ada suara darinya. Nasruddin betul-betul tak bergerak maupun berbicara. Melihat kelakuan suaminya ini, istrinya pun menjadi marah dan meninggalkan Nasruddin. Sang istri pergi ke rumah tetangganya dan menceritakan kelakuan suaminya. "Suamimu kan memang keras kepala, lebih baik kamu saja yang mengalah," kata tetangganya menasehati. Setelah waktu menjelang malam, sang istri memilih untuk tidak pulang. Ia membiarkan Nasruddin seorang diri di rumah. Tidak berapa lama, ada seorang pencuri yang akan masuk ke rumah Nasruddin. Ketika masuk, rumah Nasruddin sangat sepi, tak ada suara, yang membuat si pencuri yakin bahwa tidak ada siapapun di rumah itu. Namun sang pencuri sempat terkejut karena waktu melihat ke arah pojok ruangan, ada sosok Nasruddin yang duduk terdiam sambil terus melotot ke arah si pencuri. Si pencuri pun menjadi ketakutan. Ia langsung bersimpuh di depan Nasruddin untuk memohon ampun. Tapi Nasruddin tak memberi reaksi apapun. Ia tetap duduk terdiam dengan mata melotot. Melihat hal itu, si pencuri merasakan ada keanehan pada diri Nasruddin. Si pencuri lalu menepuk-nepuk bahu Nasruddin. Namun ia masih tetap terdiam dan tak bergerak. "Jangan-jangan orang ini menderita kelumpuhan dan bisu," pikir si pencuri. Si pencuri pun melanjutkan aksinya. Ia segera mengumpulkan barang-barang berharga yang ada di rumah Nasruddin. Sampai pada akhirnya, si pencuri mengambil sorban di atas kepala Nasruddin untuk mengetes apakah Nasruddin dapat berbicara atau tidak. Ternyata Nasruddin masih juga tidak bergerak. Ia betul-betul diam 1000 bahasa, seperti orang yang baru dikutuk jadi batu. Diuntungkan dengan kondisi yang demikian, si pencuri juga mengambil sorban Nasruddin serta mengambil semua barang-barang berharga. Si pencuri lantas kabur dengan membawa barang curiannya. Tidak lama berselang, masuklah tetangga Nasruddin dengan membawa semangkok sop yang panas. Melihat Nasruddin duduk dan tidak bergerak, tetangganya pun berkata, "Aku diutus istrimu untuk membawakan sop ini, karena saat ini kamu pasti sedang lapar." Namun Nasruddin masih saja tidak mau berbicara. Ia malah menunjuk kepalanya sendiri agar tetangganya mengerti bahwa ia sudah kehilangan sorbannya dan rumahnya juga baru saja kemalingan. Tetapi tetangganya tersebut tidak mengerti dengan maksud Nasruddin. Ia mengira Nasruddin menyuruhnya untuk meletakkan sop tersebut di atas kepalanya. Saat tetangganya menaruh mangkok di atas kepala Nasruddin, tentu saja sop mangkoknya langsung terjatuh dan bertetesan mengenai wajah, dagu, hingga badannya Nasruddin. Walaupun seluruh tubuhnya sudah basah dan belepotan, Nasruddin tetap saja diam dan tak bicara. Melihat tingkah Nasruddin yang aneh, tetangganya itu langsung pulang untuk memberitahukan kepada istrinya. "Suamimu aneh sekali, dia diam saja padahal tubuhnya kesiram sop panas dan isi rumahnya juga kosong semua, sepertinya habis kemalingan," kata si tetangga kepada istri Nasruddin.
Mendengar hal itu, istri Nasruddin pun segera bergegas pulang ke rumah. Setibanya di sana, sang istri sangat terkejut sebab isi rumahnya jadi kosong melompong, hanya tersisa meja dan kursi. "Kenapa rumah kita bisa kemalingan? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya sang istri penuh emosi. Alih-alih menjelaskan apa yang terjadi, Nasruddin malah berkata dengan santainya, "Pergilah dan beri makan keledai. Kamu sudah kalah karena berbicara terlebih dahulu. Jangan keras kepala dan turuti perintah suamimu." Mendengar itu, sang istri pun bertambah emosi. Ia langsung melemparkan sandal ke arah Nasruddin. Kisah selanjutnya. Dikala seseorang sedang jatuh cinta, maka apapun rela dilakukan demi membahagiakan pujaan hatinya. Ibarat pepatah mengatakan, "Laut luas kan ku seberangi, gunung tinggi akan ku daki." Karena begitu besarnya pengaruh rasa cinta, setiap waktu selalu teringat dengan kekasihnya. Ingin rasanya selalu bersama, menghabiskan waktu berdua. Namun apa jadinya bila kekasih yang didambakan ternyata akhirnya menjadi milik orang lain? Tentunya hal ini menyesak di dada. Hatinya hancur tak terkira, menyisakan goresan luka hati yang sulit disembuhkan. Seperti yang menimpa pada pemuda ini, sebut saja namanya Hasim. Suatu hari, Hasim yang sedang patah hati berjalan lunglai di salah satu lorong perkampungan. Perempuan yang diidam-idamkan sejak dulu memilih orang lain untuk menjadi pasangan hidup. Baginya sulit melupakan sang mantan, karena sudah bertahun-tahun menjalin hubungan, namun takdir berkata lain terhadap hubungan mereka. Beberapa bulan lamanya, Hasim belum juga bisa move on. Bayangan wajah mantan kekasihnya belum juga hilang dari ingatan. Berbagai cara telah dicoba, namun ia masih belum bisa melupakan mantan kekasihnya. Semakin berusaha keras mencoba melupakan, bayangan kekasihnya justru semakin nyata. Hasim pun hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Tiap malam ia hanya bisa menangis, teringat akan kekasihnya yang sudah jadi milik orang lain. Suatu hari, salah seorang teman karibnya mengusulkan untuk berkonsultasi dengan Abu Nawas. "Coba kamu minta saran pada Abu Nawas. Siapa tahu dia punya cara yang tepat tentang problem yang kamu hadapi saat ini." Hasim pun menuruti saran temannya itu. Ia juga meminta temannya untuk mengantarkan ke rumah Abu Nawas. Mendengar pintu rumah diketuk, Abu Nawas segera membuka pintu dan mempersilahkan keduanya masuk. Dengan menahan tangisnya, Hasim pun lalu bercerita kepada Abu Nawas tentang problem yang ia hadapi. Abu Nawas terlihat manggut-manggut mendengar keluh kesahnya. Setelah beberapa saat, suasana terasa hening. Tiba-tiba Abu Nawas menggebrak meja lalu berkata, "Kamu sedang dilanda patah hati." Tingkah Abu Nawas ini sempat membuat Hasim dan temannya kaget setengah mati. Sampai-sampai Hasim sejenak lupa dengan patah hatinya karena kaget. Lukanya memang amat dalam. Tapi tenang saja, selepas keluar dari rumah ini, dengan cepat kamu pasti melupakannya, ujar Abu Nawas. Sambil menggeser kursi agak maju sedikit, Abu Nawas membisikkan ke telinga Hasim, "Kamu beruntung, sebab cepat atau lambat mantan kekasihmu itu bakalan mati. Untung saja kalian berdua tidak jadi menikah." Hasim pun kaget. Dalam lubuk hatinya ia berkata, "Alhamdulillah, beruntung sekali hambamu ini ya Allah." Sementara temannya Hasim yang duduk di sampingnya tidak tahu dengan apa yang Abu Nawas bisikan. Saat itu juga wajah Hasim kembali ceria. Ia sudah bisa mulai tersenyum kembali. Karena merasa telah mendapat pencerahan dari Abu Nawas, Hasim dan temannya pun pamit pulang. Lalu keduanya berjalan keluar rumah. Hasim yang telah terobati patah hatinya berjalan di depan agak cepat dengan penuh bahagia. Sementara teman karibnya sengaja melambatkan langkahnya karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Melihat Hasim sudah agak jauh, ia pun bertanya kepada Abu Nawas,
apa yang Anda bisikan kepada Hasim, sehingga dengan mudahnya ia bisa kembali ceria. Aku katakan, cepat atau lambat mantan kekasihnya itu bakalan mati, jawab Abu Nawas. Dengan heran teman karibnya kembali bertanya, bagaimana Anda bisa tahu kalau mantan kekasihnya akan mati? Sambil tersenyum Abu Nawas menjawab, bukankah cepat atau lambat manusia pasti menemui ajalnya? Mendengar penjelasan Abu Nawas, ia pun ikut tersenyum. Lalu ia berjalan cepat menyusul Hasim yang kini sudah terlihat ceria. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada salah satu tetangga Abu Nawas yang mempunyai sifat tak sabaran dan cenderung sering berperilaku keras. Dulunya ia mempunyai hewan peliharaan seekor keledai. Namun akhirnya keledainya mati karena sering disiksa. Suatu hari tetangganya ini mendatangi rumah Abu Nawas dengan maksud untuk meminjam keledainya. Hei Abu Nawas, bolehkah aku pinjam keledaimu? Tanya tetangganya. Abu Nawas tak langsung menjawabnya. Sebab Abu Nawas kenal persis tabiat tetangganya itu. Sikapnya tak sabaran dan sering berperilaku keras. Tentu saja ia tak mungkin meminjamkan karena takut keledainya akan disakiti. Lalu Abu Nawas beralasan bahwa keledainya sedang dipinjam oleh orang lain dan sampai saat ini keledainya belum dikembalikan. Tetangganya itu pun lalu pergi. Tapi belum sempat ia meninggalkan rumah Abu Nawas, ia mendengar suara keledai berada di halaman belakang rumahnya. Sontak tetangganya ini kembali menemui Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kau bilang keledaimu dipinjam orang lain, tapi itu suara apa? Tanya tetangganya sewot. Kamu lebih percaya pada suara keledai atau omongan saya? Tanya balik Abu Nawas. Tetangga itu pun pulang dengan perasaan dongkol. Beberapa hari kemudian, tetangganya itu datang lagi dengan maksud yang sama, yaitu meminjam keledainya Abu Nawas. Hei Abu Nawas, tolonglah aku, pinjamkan aku keledaimu, pinta tetangganya. Abu Nawas kembali tak langsung menjawab, tapi ia minta waktu untuk mau menunggunya sejenak. Lalu Abu Nawas masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, Abu Nawas kembali menemui tetangganya itu sambil berkata, tadi aku telah menemui keledaiku dan menyampaikan hasratmu, tapi dia menolak dengan mengatakan, aku sebenarnya ingin membantunya. Hanya saja aku tidak suka dengan ucapan cacian dan kadang ia memukulku. Mendengar perkataan Abu Nawas, tetangganya heran dan bertanya, sejak kapan keledai bisa bicara dan punya pikiran seperti layaknya manusia? Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, tapi itu kenyataannya Tuan. Begitu banyak keledai bisa bicara, bahkan bermusyawarah dan terkadang mengemukakan pendapatnya. Bilang saja kau tak mau meminjamkannya, balas tetangganya dengan nada ketus. Ia pun lalu meninggalkan Abu Nawas. Di lain hari, tetangganya itu kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Kali ini ia bermaksud meminjam tali jemuran. Hei Abu Nawas, bolehkah aku meminjam tali jemuranmu? Tanya tetangganya. Abu Nawas menjawab, maaf Tuan, tali jemurannya sedang aku pakai untuk menjemur bubuk gandum. Mendengar alasan Abu Nawas, tetangganya pun heran dan kembali bertanya, bagaimana mungkin bubuk gandum bisa dijemur di atas tali? Kamu itu mengada-ada Abu Nawas. Abu Nawas menjawab, oh, hal itu tidak sesulit yang Anda kira Tuan, jika Anda tidak meminjamkannya kepada orang lain. Tetangganya Abu Nawas pun kembali berkata, dasar pelit, selalu saja bikin alasan. Ia pun lalu meninggalkan Abu Nawas dengan muka cemberut. Kisah selanjutnya adalah Idham Alimuddin. Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal, ahli siasat perang, jago negosiasi, dan juga kaya raya.
tapi karir berperangnya terhenti setelah mengalami kelumpuhan saat memimpin perang melawan Bizantium. Tidak berselang lama, anak dan istrinya juga ikut terbunuh. Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara. Kini sang jenderal hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah. Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuhan, naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal. Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik, melainkan kekuatan pikiran. Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang, tapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad. Untuk itulah dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. Sampai hari ini sudah 100 orang lebih yang dia tantang, namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya. Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada 3. Tapi uniknya dari permainan ini, apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua, tapi gagal menjawab pertanyaan yang ketiga, maka semua hadiahnya menjadi gugur. Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal. "Aku kesal dengan jenderal yang lumpuh itu," kata seseorang kepada kawannya. "Pertanyaan pertama dan kedua berhasil kujawab dengan benar. Tapi pas pertanyaan ketiga, dia tanya, siapakah malaikat yang menyiksa manusia? Langsung saja aku jawab, malaikat Malik. Dia bilang jawabanku katanya salah." "Loh, bukannya jawabanmu itu benar?" tanya kawannya heran. "Kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Yang benar itu malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik kan hanya penjaga neraka," timbal orang tersebut kepada kawannya. Suatu hari datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal. Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya. Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya. Namun seperti tamu-tamu lainnya, pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal. Karena kesal dan kecewa, pemuda itu pun berkata, "Wahai jenderal, apakah Tuan berani menantang Abu Nawas?" "Wah, ide bagus itu. Sampaikan kepada Abu Nawas, saya menantang dia." Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas dan menyampaikan tantangan debat dari sang jenderal. Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya. Bisa dibilang kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan. Mengingat reputasi Abu Nawas adalah pujangga cerdik yang mempunyai 1001 akal. Oleh karenanya, sang jenderal sangat berhati-hati dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan. Esok harinya datanglah Abu Nawas ke rumah sang jenderal. "Silakan masuk Abu Nawas," sambut sang jenderal kepada Abu Nawas. Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istimewanya itu. Setelah selesai makan dan minum, sang jenderal tanpa basa-basi mengutarakan niatnya. "Begini Abu Nawas, saya ada 3 pertanyaan untuk kamu. Kalau kamu bisa menjawabnya, dan ini khusus untuk kamu, hadiahnya akan saya tambah 2 kali lipat. Bukan 100.000 dirham, tapi 200.000 dirham." Abu Nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal. "Namun ada syaratnya Abu Nawas. Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku, sebagai hukumannya kamu harus berpidato di depan umum kalau aku adalah pujangga paling pintar di kota Baghdad," ucap sang jenderal kepada Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas langsung mengiyakan tawaran sang jenderal. "Baiklah Abu Nawas, sekarang kita mulai saja," sahut sang jenderal. "Tapi sebelumnya tutup matamu dengan kain ini, dan engkau harus menggendongku karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat." Maka dengan mata tertutup kain, Abu Nawas menggendong sang jenderal. Kemudian sang jenderal mengajak Abu Nawas ke tempat peternakan unta miliknya, di mana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain. "Berhenti Abu Nawas," kata sang jenderal.
Pertanyaan pertama adalah, katakan, apa yang ada di hadapanmu? Tanya sang jenderal. Ini gila, mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup, pikir Abu Nawas. Tapi dengan cekatan Abu Nawas langsung menjawab, di depan saya ada peternakan unta Tuan Jenderal. Sang jenderal kaget, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu, padahal peternakan untanya tidak pernah dimasuki orang lain. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas. 1 jam kemudian sang jenderal berkata, berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu? Sejenak Abu Nawas berpikir, ia pun lalu menjawabnya. Di depan saya ada sungai, di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun, jawab Abu Nawas. Sang jenderal kembali dibuatnya kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat? Dia pasti mempunyai ilmu sihir, pikir sang jenderal. 2 pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar, ujar sang jenderal. Mari kita melanjutkan perjalanan untuk pertanyaan terakhir, ajak sang jenderal. Sang jenderal kemudian menuntun Abu Nawas melewati gurun, hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah padang pasir. Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu? Tanya sang jenderal. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berkonsentrasi penuh. Kemudian pelan-pelan dia menjawab. Di depan saya ada wanita telanjang Tuan Jenderal. Sang jenderal kaget bukan main. Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas dengan mata tertutup. Sesuai kesepakatan, akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana dengan disaksikan oleh Baginda Raja dan masyarakat. Tapi sebelum memberikan hadiahnya, sang jenderal berpidato menceritakan pengalaman mereka berdua. Wahai Abu Nawas, saya masih penasaran. Bagaimana bisa kamu menjawab semua pertanyaanku, sedangkan kedua matamu tertutup kain? Tanya sang jenderal. Itu mudah saja jenderal, jawab Abu Nawas. Ketika Tuan mengajukan pertanyaan pertama, kaki saya menginjak kotoran unta. Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta. Baginda Raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas, sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala. Lalu dengan pertanyaan kedua, bagaimana kamu bisa menjawab dengan tepat? Tanya sang jenderal. Abu Nawas menjawab, meskipun mata saya tertutup, tapi telinga saya bisa mendengar suara air mengalir dan burung hasun berkicau. Burung hasun hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun, sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai. Lagi-lagi Baginda Raja tersenyum. Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas. Baiklah, semua jawabanmu itu masuk akal. Tapi kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga? Tanya sang jenderal penasaran. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, itu sangat mudah sekali Tuan. Saat Tuan menyuruh saya berhenti, tiba-tiba saja saya merasakan ular Tuan bergerak-gerak di punggung saya. Endut-endutan Tuan Jenderal, jawab Abu Nawas menahan tawa. Dari situlah saya bisa mengetahui kalau di depan saya ada wanita telanjang. Spontan Baginda Raja langsung tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya, sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan malu. Kisah selanjutnya. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi oleh Abu Nawas dengan cara-cara yang cemerlang. Tapi Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan tipu muslihat untuk menjerat Abu Nawas. Hingga suatu saat sang raja dan para menteri mengunjungi tempat pemandian air hangat. Mereka semua mandi dan berendam di kolam hangat itu. Tiba-tiba Paduka Raja mendapatkan ide untuk menjerat Abu Nawas.
Beliau berkata kepada para menterinya, "Aku punya ide untuk menjerat Abu Nawas." "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menterinya. "Kalian tidak usah tahu dulu. Besok aku akan mengundang Abu Nawas untuk mandi bersama di sini. Aku hanya menghendaki kalian supaya besok datang lebih awal sebelum Abu Nawas, dan masing-masing dari kalian harus membawa 1 butir telur." Setelah rencana disusun dengan matang, dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas tidak mendapati sang raja. Lalu oleh pengawal istana, Abu Nawas diarahkan ke tempat pemandian air hangat. Rupanya sang raja dan para menteri sudah berkumpul dan sedang berendam. "Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Kamu kenapa terlihat gugup, wahai Abu Nawas?" "Santai saja. Marilah mandi bersama kami di sini." Abu Nawas tak kuasa menolak ajakan sang raja. Ia pun membuka baju dan celananya, lalu ikut mandi bersama Paduka Raja. "Tak biasanya Paduka Raja mengajak saya mandi di tempat ini. Pasti ada rencana yang tidak beres nih," celetuk Abu Nawas dalam hati. Ketika semua sedang asik berendam di kolam, sang raja membuka percakapan. "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama kami karena ingin mengajakmu ikut dalam permainan kami." Mendengar itu, Abu Nawas berkata dalam hatinya, "Sudah kuduga pasti Paduka Raja sudah membuat rencana untuk menjebak saya." Dengan harap-harap cemas, Abu Nawas bertanya, "Permainan apakah itu, Paduka yang mulia?" Sang raja berkata, "Segala sesuatu yang mustahil, namun apabila Allah menghendaki maka bisa menjadi nyata. Bukankah begitu, wahai Abu Nawas?" "Betul sekali, Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Nah, permainan kali ini beda dari biasanya," ujar sang raja. "Hamba belum mengerti maksud Paduka yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Begini Abu Nawas, masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," jelas sang raja. Abu Nawas tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya nampak pucat. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari jebakan sang raja kali ini. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Paduka Raja semakin berseri-seri. Ia yakin kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa lepas dari jebakannya. "Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Ayo kita menyelam, lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah sang raja. Sang raja dan para menterinya mulai menyelam. Kemudian naik ke atas satu persatu sambil menunjukkan sebutir telur ayam. Sementara Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena tidak tahu jebakan yang akan dihadapinya. Abu Nawas tahu betul bila sang raja dan para menterinya tidak mungkin bisa bertelur, karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Telur yang mereka tunjukkan pastinya sudah disiapkan dari awal. Mau tak mau, Abu Nawas menyelam ke dalam kolam. Saat menyelam di dalam air, ia terus memikirkan bagaimana caranya terlepas dari jebakan sang raja. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan air, kemudian naik ke atas. Paduka Raja lalu mendekati Abu Nawas untuk menanyakan telurnya. Tapi belum sempat bertanya, tiba-tiba Abu Nawas bertingkah aneh. Ia mengepakkan kedua tangannya dan berkokok dengan suara yang keras layaknya ayam jantan. Perilaku Abu Nawas ini tentu membuat sang raja dan para menterinya keheranan. Kemudian sang raja berkata kepada Abu Nawas, "Kita semua sudah bertelur. Sekarang mana telurmu, wahai Abu Nawas?" "Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Paduka dan para menteri," balas Abu Nawas. "Sesuai kesepakatan, berarti engkau harus dihukum," ucap sang raja penuh kegirangan. "Tunggu dulu wahai Paduka yang mulia, izinkan hamba membela diri," kata Abu Nawas memohon. "Baiklah, cepat katakan,
kata sang raja tidak sabar. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Dan bagaimana mungkin ayam betina dalam kolam ini bisa bertelur kalau tidak ada ayam jantannya? Jelas Abu Nawas sembari kembali berkokok dengan keras meniru ayam jantan. Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri menjadi merah padam menahan malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Sedangkan Abu Nawas satu-satunya ayam jantan yang mengawini mereka. Sang raja mau marah kepada Abu Nawas, namun tak mungkin. Karena yang diucapkan Abu Nawas adalah benar. Tapi ia juga tak mampu menutupi rasa malu di hadapan para menterinya. Sang raja lalu segera berpakaian dan langsung balik ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan diikuti oleh para menterinya. Abu Nawas kembali lolos dari jebakan sang raja untuk kesekian kalinya. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.